الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan satu ibadah, itu salat fardu zuhur secara berjemaah. Kemudian salat berkeberkahan salam, tak lupa pula kita ucapkan buat kekasih Allah Habibuna Sayyidul Mursalin, artinya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wa hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zirwatul iman arba'u khilal, asyabru lil hukmi wal ridha bil qadar wal ikhlas lit tawakkul wal istislamu li rabbih. Kata Rasulullah, puncak keimanan itu ada 4. Puncak keimanan itu ada 4 macam. Di yang paling tinggi tingkatan keimanan itu Bapak Ibu ada 4. Nah, iman itu adalah kepercayaan, keyakinan kita yang terhujam di hati kita. Maka iman itu merupakan salah satu bentuk kesolehan dan ketaatan seorang muslim dan muslimah itu Bapak Ibu. Karena makna iman itu iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amal bil jawarih. Kita ucapkan oleh mulut kita, wa tasdiqu bil qalbi, kemudian hati kita membenarkan. Yang ketiga, wa amal bil jawarih, dilakukan dalam perbuatan. Maka 3 sejalan, itulah iman yang hakiki ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang-orang mengatakan dia beriman tapi dia tidak salat, belum sempurna Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang mengatakan dia beriman, dia tidak puasa Ramadan umpamanya, berarti belum sempurna Bapak Ibu sekalian. Karena 3 sejalan tadi. Mulut mengucapkan, hati membenarkan, kemudian dilaksanakan. Nampak perbuatan itu. Itulah dikatakan seorang yang mukmin, yang sudah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak iman itu yang pertama adalah asyabrul hukmi. Asyabrul hukmi itu adalah orang yang sabar dengan hukum Allah. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, sabar sini maknanya adalah menahan diri. Menahan diri kita untuk tidak melakukan yang mungkin dia mau keluar begitu. Kita menahan. Berat memang menahan. Tapi ingat, di balik itu ada janji Allah yang sangat luar biasa kepada orang yang sabar itu. Apa janji Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
untuk mendapatkan tingkat sabar itu tentu perlu riyadhah kita Bapak Ibu. Perlu kita melatih diri kita. Melatih untuk mendapatkan tingkat sabar, kemudian diiringi dengan doa. Dengan doa inilah kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tingkat kesabaran yang luas. Dengan sabar ini insyaallah segala sesuatu yang kita rencanakan akan menghasilkan yang baik Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak sabar, apapun perbuatan yang kita lakukan bisa dikatakan hasil tidak akan baik Bapak Ibu sekalian. Maka mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, karena ujian itu akan banyak kepada kita. Cobaan itu akan banyak kepada kita. Mengaku kita muslim, beriman, diuji oleh Allah. Mengaku kita orang taat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu memang salah satu tujuan untuk menaikkan kelas kita. Kalau kita ingin naik kelas atau ingin meningkat dari yang sebelum, maka kita diuji. Nah, ujian itu ketentuan, menentukan lolos atau lulusnya kita dari salah ujian atau musibah dari Bapak Ibu sekalian. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nas ayyatraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Kata Allah, ahasiban nas ayyatraku ayakulu. Apakah kalian mengira, kata Allah, kalian hanya kita mengatakan beriman kepada Allah, tapi belum diuji. Allah akan memberikan ujian Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang yang mengaku beriman itu. Allah akan memberikan cobaan kepadanya, betul atau tidak. Nah, ujian itu tentu Allah berikan sesuai dengan kemampuan, kualitas iman seseorang hamba itu. Allah tidak akan melebihkan daripada itu Bapak Ibu. Allah berikan ujian itu sesuai dengan kualitas iman yang dimiliki oleh seseorang hamba itu. Maka sabar ini mari sama-sama kita tanamkan, apalagi dalam keluarga kita. Dalam menghadapi istri atau suami, dalam menghadapi anak. Ini keluarga kecil kita Bapak Ibu. Ini perlu sekali kita menanamkan sifat sabar ini dalam diri kita. Seorang pemimpin kita juga seperti itu. Karena perlu. Tujuannya supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah kalau dilaksanakan dengan sabar, maka dipastikan mendapatkan hasil yang baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puncak iman yang kedua adalah waridha bil qadar. Rela dengan ketentuan Allah. Kalau dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian, kan tidak semuanya sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang besar penghasilan, ada yang kecil penghasilan. Artinya pemberian Allah itu tidak sama antara si A dengan si B dan seterusnya, tidak sama Bapak Ibu. Maka orang beriman dia menerima dengan redha, rela dan ikhlas, tertanam sifat qanaah, sifat yang mana bisa menerima ketetapan Allah dalam hal rezeki. Sedikit Allah berikan, dia redha juga. Banyak Allah berikan, alhamdulillah. Sedikit saja redha, apalagi banyak Bapak Ibu. Maka sifat qanaah inilah yang perlu kita tanamkan juga, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan dan menanamkan kepada kita sifat yang baik ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah mendapatkan sifat yang redha ini, insya Allah hidupnya akan tenang. Dia tidak akan keluh kesah. Dia akan tidak suudzon kepada Allah, tapi akan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun Allah berikan rezeki, tetap ibadahnya juga seperti itu. Semangatnya juga seperti itu. Sehingga tidak ada pengaruh sedikit pun dalam dirinya itu terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu itu Bapak Ibu sekalian, semuanya itu tentu ada ukurannya. Allah memberikan itu pun akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jangan kita sangka orang-orang yang Allah berikan kelebihan itu, rezeki yang banyak, nikmat yang banyak akan begitu saja, tidak. Tapi ternyata nanti di akhirat Allah akan mempertanyakan Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan salah satunya itu tentang harta yang paling panjang permasalahannya. Allah tanyakan min aina anfaqahu min aina anfaqahu min aina anfaqahu min aina tasabahu wa min aina anfaqahu. Dari mana didapatkan, kemudian kemana diberikan. Jadi harta dapatkan itu nanti ditanya di mahkamah Allah. Orang yang punya harta banyak ditanya di mahkamah Allah. Min aina tasabahu, dari mana didapatkan? Dari mana dikumpulkan harta itu? Kemudian wa min aina anfaqahu, kemana pula diberikannya? Semuanya ini Bapak Ibu sekalian sudah jelas dan sudah dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di mahkamah Allah nanti tidak ada satu orang pun yang akan berhenti mulutnya berbicara di situ Bapak Ibu. Itu bedanya kalau di mahkamah dunia hari ini. Kalau kita di sidang di mahkamah dunia hari ini, banyak diamnya, banyak tidak ngomong dan berbicara, atau banyak tidak tahu kalimat-kalimatnya, mungkin seperti itu. Tapi di saat kita nanti di sidang di mahkamah Allah, tidak ada satupun mulut yang berbicara, berhenti berbicara. Tidak ada sedetik, semenit pun berhenti berbicara Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tinggal membaca aja lagi Bapak Ibu sekalian. Semuanya sudah tercatat oleh malaikat yang hari ini mendampingi kita. Jangankan yang besar, yang kecil saja sudah tertulis. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelas seberat zarah pun perbuatan buruk dan baik kita lakukan ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di mahkamah Allah yang punya harta banyak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingat dengan hal itu, tidak perlulah kita merasa iri hati dengan orang yang punya harta benda banyak. Tidak perlulah kita ada timbul perasaan tidak baik kepada orang yang punya harta banyak. Kenapa? Nanti di akhirat pun mereka akan mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak iman yang kedua itu redha. Orang yang rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berikan kepadanya, dia rela dengan ketetapan itu. Dan semangat ibadahnya pun tidak berkurang sedikit pun kepada Allah. Sesuai dengan fitrahnya Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wal ikhlas litawakkul. Ikhlas. Ikhlas ini jelas kunci dari segala ibadah kita. Al-ikhlas ruhul ibadah, nyawa daripada ibadah itu ikhlas. Maka apapun perbuatan yang kita lakukan hendaknya harus dibarengi dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya menghasilkan hasil yang kita harapkan, pahala yang banyak, ganjaran pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan suatu ibadah, maka niat, ujung niatnya itu lillahi ta'ala, hanya semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujungnya itu lillah, bukan karena manusia. Kita salat lillahi ta'ala, kita berimpak lillahi ta'ala. Di semuanya itu kita sangkutkan, kita tujukan hanya kepada Allah. Dan Allah lah yang akan membalas setiap perbuatan yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau hanya mengharapkan pujian manusia, hanya sementara saja. Ketika kita beri, dia memuji-muji kita, menyanjung, membesarkan, menyebut-nyebut kebaikan. Di saat tidak kita beri lagi, bisa jadi kebalikan. Jadi nggak ada untungnya kalau kita mengharapkan pujian manusia. Nggak ada untungnya kalau kita mengharapkan manusia mentakzimkan kita. Nggak ada untung Bapak Ibu sekalian. Tapi mari sama-sama kita mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan. Ini puncak iman yang ketiga Bapak Ibu. Mengikhlaskan, ikhlas setiap ibadah, arti ibadah kita betul-betul lillahi ta'ala dan betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuqbalullahu minal amali
illa ma kana khalisan min wajhillah atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima amalan seseorang kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengasihi ada tujuan di balik itu, pemberiannya itu hanya habis begitu saja dan tidak mendapatkan balasan dari Allah. Orang kalau mengasihi ada maunya dan tidak semata lillahi taala, maka yang dikasih itu habis, selesai sampai situ Bapak Ibu, dan tidak bisa memberikan kebaikan apapun kepadanya. Makanya mari sama-sama kita mengikhlaskan setiap perbuatan kita lakukan, kita mengikhlaskan semata-mata markarada Allah, sehingga perbuatan kita itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita cari di muka bumi ini. Karena orang yang masuk surga itu salah satunya Bapak Ibu adalah orang-orang yang mempunyai pahala yang besar dibandingkan dosa. Itulah yang akan penghuni surga itu. Kalau besar dosa daripada pahala, dipastikan dia akan masuk surga Bapak Ibu sekalian. Maka kita disuruh di dunia ini untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya yang disampaikan kepada kita. Maka itu tuntunan agama yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tuntunan syariat itu kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Seperti apapun kesibukan kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, baik di perkantoran Bapak Ibu sekalian, atau sebagai seorang guru, pengusaha, petani, jangan sampai lupa kita kepada kewajiban kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hari bertambah, maka umur kita pun berkurang dalam sukatannya. Sukatan umur kita sudah jelas. Umpamanya si A berumur ditetapkan oleh Allah 80 tahun, bertambah 1 hari, berarti jumlahnya sudah berkurang. Memang naik bilangan, tapi dari sukatan sudah berkurang 1 hari Bapak Ibu sekalian. Artinya sudah makin dekat kita untuk kematian kita. Sudah makin dekat kita kepada liang lahat atau liang kubur itu. Maka disuruh kita untuk selalu zikr maut, ingat kematian, supaya insya Allah di saat Allah Ta'ala cabut roh kita nanti, kita siap untuk menghadapi kematian itu. Apabila kita siap menghadapi kematian, insya Allah maka mati kita husnul khatimah, ujung yang baik, penghujung yang baik itu. Inilah kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah wal istislamu li rabbih, menyerahkan diri, tawakal kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, setelah kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, kemudian ternyata hasilnya belum sesuai dengan kita harapkan. Hasilnya belum sesuai dengan kita rencanakan. Kita mengharapkan mendapatkan sesuatu yang baik, tapi ternyata Allah belum ijabah doa kita. Allah belum jawab doa kita pada waktu itu. Maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita bahwa di balik semua itu ada rencana Allah yang sangat indah untuk kita. Pasti ada hikmah di balik itu. Maka orang yang beriman itu dia tidak pernah putus asa. Kalau hari ini dia tidak dapat atau doa aja belum terkabulkan hari ini, dia tetap tawakal Allah, dia tetap istislam li Rabbi, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin di balik ini ada hikmah, ada rencana Allah lebih indah untuknya. Mungkin di sini dia tidak berezeki mendapatkan kebaikan atau dijabah, insyaallah di tempat lain pasti Allah akan berikan jawaban terhadap doa-doa yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha mendengar. Allah melihat, mendengar, mengetahui segala sesuatu yang menjadi keluhan daripada hamba-hambanya. Allah mendengar apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Allah melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka tidak satu pun yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah kita Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan kita lakukan, Allah pasti akan menilai, akan memberikan ganjaran pahala yang banyak si Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para alim ulama dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah 4 hal dalam hadis Rasulullah ini puncak iman seseorang hamba tadi. Yang pertama sabar, tingkatan yang paling tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Yang kedua redha terhadap hukum Allah, ketentuan Allah kepada kita. Yang ketiga adalah ikhlas. Yang keempat tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat bagi kita sama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.